Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Kita mulai ya. Di tengah gerombolan binatang berwarna merah darah itu, sesosok melintas. Sebelum serangan ganas yang kejam langsung melenyapkan semua binatang di jalannya. Sementara tubuhnya bergerak, dia terus berpaling untuk melihat ke belakang. Sosok itu adalah Lindong, yang secara sukarela memancing 5 binatang setengah langkah ke nirvana. Saat ini, dia akhirnya meninggalkan arena pertempuran. Namun, di mana-mana dia memandang, di situ ada binatang yang tak berujung. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya gerombolan binatang ini. 5 binatang setan setengah langkah ke nirvana. Ini adalah tangkapan yang cukup bagus. Gumam Lindong menoleh untuk melirik 5 binatang setan yang bergerak mendekati dia. Tentu saja, ada alasan mengapa Lindong penuh percaya diri. Saat ini, ia bisa mengandalkan boneka darahnya yang berhasil ditundukkannya. Dia bukan orang yang mengambil tindakan tanpa pertimbangan. Dan alasan mengapa ia mengajukan diri untuk mengalihkan 5 binatang ini adalah karena ia ingin menghindari pengepungan. Dan juga karena ia ingin mendapatkan kristal binatang mereka. Lindong saat ini berada di tahap manifestasi lanjut. Namun setelah berlatih selama beberapa hari terakhir, dia juga meningkat. Karena Jinmu dan lainnya mengantarkan hadiah yang begitu mewah ke depan pintunya, tidak ada alasan baginya untuk menolaknya. Sama seperti pikiran ini terlintas di pikiran Lindong, geraman penuh bau berdarah tiba-tiba bergema keluar dari belakangnya. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia langsung menghindari cairan yang tajam dan korosif dari binatang-binatang itu. Kemudian, tubuhnya melayang di udara saat dia menatap kelima binatang setan itu. Saat mereka mengejarnya, gerombolan binatang biasa di sekitarnya tanpa sadar menyebar dan menciptakan lingkaran kosong di sekelilingnya. Lindong melirik 5 binatang setan itu sebelum dia melihat sekilas pada jarak di belakangnya. Ini sudah cukup jauh dari medan perang perkemahan dan tidak ada lagi orang lain yang melihat. Ini persis seperti yang diinginkan Lindong. Boneka darah adalah senjata mematikan miliknya, namun dia tidak ingin mengungkap keberadaannya di depan kerumunan. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak segera memanggilnya di tempat perkemahan. Sebaliknya, ia memutuskan untuk memancing binatang-binatang setan itu jauh. Saya penasaran untuk mencari tahu seberapa kuat boneka darah, ucap Lindong membara. Segera dengan jentikan tangannya, sebuah kilatan merah keluar dari telapak tangannya, sebelum segera berubah menjadi sosok merah menyala. Saat ini, boneka darah tidak lagi dipenuhi dengan aura membunuh yang mengejutkan. Tubuh merah darahnya yang membuat tulang punggung seseorang merinding telah berubah menjadi warna merah menyala. Sementara itu, ada cairan yang mengalir di bawah kulitnya, dan itu terlihat sangat aneh. Meskipun ada perubahan dalam penampilannya, ketika boneka darah itu muncul, itu masih membawa gelombang kejut yang sangat tangguh. Setelah semua, Lindong mengerti, berdasarkan kekuatannya saat ini, jika dia bertarung melawan boneka darah, dia mungkin akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 putaran. Ketika boneka darah muncul, seolah-olah 5 binatang setan mendeteksi bahaya. Sedikit ketidakpastian dan ketakutan melintas di mata mereka. Namun sekarang, Lindong tidak berencana memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Segera dia menjulurkan jarinya keluar sebelum perintah bergema keluar dari mulutnya. Serang mereka, ucap Lindong. Begitu perintahnya terdengar keluar, kilau menakutkan tiba-tiba meletus di mata sang boneka darah yang telah melayang di udara seperti patung. Kemudian tubuhnya bergerak sebelum segera melesat ke arah 5 binatang setan setengah langkah ke tahap nirvana. Ketika mereka melihat boneka darah menyerang ke arah mereka, 5 demonic beast dengan cepat mundur, seolah-olah mereka telah mendeteksi betapa kuatnya boneka darah itu. Saat ini, kecepatan mereka pasti tidak sebanding dengan boneka darah. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, boneka darah itu muncul di depan 5 binatang itu. Saat ia mengayunkan tinjunya yang berdarah, kekuatan yang tak terlukiskan muncul di udara, sebelum dengan kejam menghantam binatang-binatang ini dan membuat mereka terpukul dan terpisah. Lalu, sebuah kabut berdarah meletus dari satu binatang itu. Lindong terkejut melihat itu ditiup oleh pukulan boneka darah sebelum jatuh ke tanah dengan suara keras. Sebuah serangan instan dengan satu pukulan saja sudah sangat mematikan. Pada saat ini, bahkan Lindong tanpa sadar menarik nafas dari udara dingin. Setelah semua, untuk menangani binatang setan setengah langkah ke nirvana, ia harus memanfaatkan seni bela diri yang kuat dan menggunakan tombak tulang buaya surgawi yang mematikan untuk membunuhnya. Namun sekarang, boneka darah mampu meledakkan monster binatang yang kuat dengan hanya satu pukulan. 4 binatang-binatang yang tersisa sangat marah oleh boneka darah. Segera cahaya merah di mata mereka meningkat. Sementara itu, gelombang kejut yang cukup kuat untuk melenyapkan gunung menghujani boneka darah.
Karena boneka darah mampu menyaingi seorang praktisi panggung Nirvana, serangan balik gabungan 4 monster binatang tidak dapat berbuat banyak melawannya. Dalam hanya beberapa pertukaran, di bawah tatapan bingung Lindong, 4 binatang setan benar-benar hancur berantakan. Sebuah kabut berdarah menyebar, dan semua binatang setan sekitarnya begitu tertegun oleh pemandangan ini, sehingga mereka tidak lagi berani untuk maju. Sangat kuat, ucap Lindong. Kejutan di matanya dengan cepat menghilang, sebelum diganti dengan rasa gembira. Kemudian dia melambaikan telapak tangannya, lalu 5 kristal binatang semua mendarat di tangan Lindong. Setelah kristal binatang mencapai tangannya, Lindong mengaktifkan Devouring Force-nya sebelum dia melahapnya tanpa basa-basi. Seketika aliran kaya Nirvana Ki menyembur keluar sebelum mengalir melalui tubuh Lindong dan menyebabkan tubuhnya menguat. Pada tingkat ini, aku pasti bisa mencapai tahap manifestasi puncak segera, gumam Lindong ketika dia merasakan kekuatan Yuan mengalir di dantiannya serta sensasi terbakar di tubuhnya. Kelima kristal binatang ini praktis setara dengan beberapa ribu pil Nirvana. Oleh karena itu, dengan menelan semuanya, itu sangat menguntungkan baginya. Pasti ada binatang setengah langka Nirvana lain dalam gerombolan binatang. Karena Anda sudah keluar, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikannya. Itu akan membantu Anda menerobos ke tahap manifestasi puncak, ucap Little Martin muncul pada saat ini. Setelah itu melirik boneka darah melayang di udara. Itu persis seperti rencanaku, ucap Lindong tersenyum lembut. Ada banyak binatang yang tak terhitung jumlahnya di gerombolan binatang, dan pasti ada beberapa binatang setengah langka ke Nirvana di dalamnya. Awalnya, jika Lindong ingin membunuh mereka, itu akan membutuhkan upaya yang cukup besar untuk menemukan mereka. Namun sekarang, mereka muncul di depannya. Karena itu, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Ayo pergi, perintah Lindong. Karena dia memiliki Devouring Cortical, dia tidak perlu takut dengan efek menekan dari malam. Selain itu, dia memiliki perlindungan boneka darah. Dan bahkan jika dia bertemu dengan binatang setan tingkat Nirvana, dia bisa melarikan diri dengan aman. Selain itu, makhluk-makhluk binatang yang kuat itu berada jauh di dalam pegunungan. Dan karena mereka memiliki kecerdasan yang kuat, mereka tidak akan muncul dengan mudah. Lindong melambaikan lengan bajunya sebelum boneka darah sekali lagi terbang ke lengan bajunya. Setelah itu, sosoknya berlari keluar ke arah lain. Gerombolan binatang setan di pegunungan Guntur Batu sangat besar. Oleh karena itu, saat ia melakukan perjalanan, Little Martin membantunya juga dan mengeluarkan aura yang menyelimuti Lindong. Ini membantu mencegah binatang-binatang lain menyerangnya. Berkat perlindungan Little Martin, Lindong dapat memfokuskan seluruh upayanya untuk menemukan binatang setan setengah langkah ke Nirvana. Berkat kehadiran gerombolan binatang, hanya dalam waktu 3 jam, ia telah menemukan total 20 binatang setan tahap setengah langkah ke Nirvana. Binatang-binatang setan ini tersebar di seluruh gerombolan binatang, dan mereka tidak melakukan perjalanan jauh ke dalam perkemahan. Ini ternyata bermanfaat bagi Lindong. Berkat kekuatan kuat dari boneka darahnya, binatang-binatang yang banyak orang takuti ini semuanya benar-benar direduksi menjadi kristal binatang setelah perjuangan tanpa arti beberapa waktu singkat sebelum mereka mendarat ke tangan Lindong. Saat pertempuran yang menakutkan terjadi antara manusia dan binatang, tidak ada yang mengira bahwa akan ada sosok seperti hantu bebas berkeliaran di sekitaran. Sebelum dia benar-benar mengambil semua binatang setan setengah langkah ke Nirvana, seperti dia sedang memanen gandum. Pertempuran besar-besaran berkecamuk di tengah-tengah pegunungan, dan pertempuran yang menakutkan akan menunjukkan tanda-tanda berakhir hanya ketika malam tiba-tiba memudar. Lindong duduk dengan tenang di atas pohon besar di tengah hutan. Saat dia menunduk dan berbalik untuk melihat gerombolan binatang yang mundur, senyum muncul di wajahnya. Kemudian dia membalik telapak tangannya. Saat 20 kristal binatang merah menyala seukuran telapak tangan melayang di depannya. Ketika sejumlah besar kristal binatang ini muncul bersamaan, Nirvana Ki yang kaya segera muncul dan menyebabkan mata Lindong terbakar membara. Dengan kristal-kristal binatang ini, kekuatannya akan melonjak sekali lagi. Lindong duduk di tengah hutan yang subur. Daerah ini cukup terpencil. Ditambah dengan Little Martin menyembunyikan auranya, dia tidak khawatir tentang diketahui oleh orang lain atau demonic beast lainnya. Dalam kristal setan ini, aliran Nirvana Ki yang kaya diam-diam mengalir. Bahkan itu menyebabkan udara sekeliling menjadi sangat panas. Jumlah Nirvana Ki dalam satu binatang kristal ini setara dengan beberapa ratus pil Nirvana. Oleh karena itu, jumlah Nirvana Ki yang terkandung dalam 20 kristal binatang ini mencapai tingkat yang benar-benar menakutkan. Semua orang di medan perang kuno tahu pentingnya Nirvana Ki. Oleh karena itu, semua orang menginginkan kristal binatang yang berisi Nirvana Ki yang kuat.
Namun, meskipun mereka mendambakannya, tidak semua orang memiliki boneka Dara sebagai pembantu mereka. Oleh karena itu, jika mereka ingin menangani binatang setengah langka ke nirvana, bahkan jika ada pada tingkat kultivasi yang sama, tidak akan mudah untuk membunuh mereka, apalagi membunuh 20 dari mereka dalam beberapa jam seperti apa yang dilakukan Lindong. Jika berita tentang masalah ini keluar, semua orang mungkin akan kaget. Lindong dengan lembut mencengkeram tangannya sebelum lubang hitam muncul dari telapak tangannya dan benar-benar menyelimuti 20 kristal binatang itu. Seketika Devouring Force menyembur seperti gelombang air pasang. Lalu Nirvana Ki dalam Demonic Crystal dengan cepat disempurnakan sebelum mereka berubah menjadi aliran energi yang berapi-api dan secara terus-menerus mengalir ke tubuh Lindong. Aliran Nirvana Ki yang kuat mengalir melalui seluruh tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, suara yang lembut dan renyah benar-benar terdengar. Ini adalah pertama kalinya sejak Lindong memasuki pertempuran kuno. Ia bisa menikmati Nirvana Ki yang banyak dan kuat. Meskipun sebelumnya ia memiliki 10.000 pil Nirvana, ia tidak menggunakannya untuk menguasai tubuh emas Nirvana, tetapi malah menggunakannya untuk menyempurnakan boneka Dara. Kemudian, lubang hitam itu benar-benar melahap semua Nirvana Ki yang terkandung di dalamnya. Jika itu adalah individu biasa, akan memakan waktu yang cukup lama agar dia dapat menyerap kristal binatang tunggal. Namun, Lindong dapat mempersingkat prosesnya beberapa kali karena simbol melahapnya. Aliran Nirvana Ki yang kuat terus menyembur keluar dari lubang hitam sebelum mereka mengalir ke tubuh Lindong. Sementara itu, aura bergelombang di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Little Martin duduk di bahu Lindong, sementara cahaya ungu gelap diam-diam mengalir keluar dan berubah menjadi layar pelindung yang membungkus tubuh Lindong, mencegah gangguan apapun dari luar. Lindong berlatih selama sekitar 1 jam. Jauh di dalam hutan, ketika langit malam yang gelap perlahan memudar, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka. Begitu dia membuka matanya, kilatan terang merobek kegelapan dan melintas di mata Lindong. Itu kilatan yang cukup tajam. Lindong dengan sungguh-sungguh menghembuskan hembusan udara putih. Sementara itu, di sekitarnya, getaran kekuatan Yuan yang kuat mengalir. Getaran itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tahap puncak manifestasi, gumam Lindong. Mengandalkan 25 kristal binatang yang dia dapatkan malam ini, kekuatan Lindong telah melonjak lagi dan dia telah maju ke tahap manifestasi puncak. Selanjutnya, aliran emas aneh yang mengalir di bawah kulit Lindong telah meningkat. Terbukti, itu tidak hanya membuat kekuatannya melonjak, tetapi juga meningkatkan tubuh emas nirvananya. Saat ia merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya, senyum lembut muncul di wajah Lindong. Namun dia segera mengerutkan alisnya saat kekuatannya melonjak dan jaraknya ke panggung nirvana lebih dekat. Namun, ia menyadari bahwa ia masih kekurangan jumlah pil nirvana yang dibutuhkan. Untuk perjalanan ke lembah guntur ini, mari berharap bahwa aku akan menuai panen yang melimpah, gumam Lindong, sebelum dia berdiri dan mengarahkan pandangannya ke cakrawala yang jauh. Segera, kilatan berbisa melintas di matanya. Begitu dia kembali, dia harus menghabisi Jinmu. Aura membunuh melintas di wajah Lindong. Segera sosoknya melintas sebelum dia melompat keluar dari hutan yang rimbun. Tepat saat dia hendak kembali, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia berbalik untuk melihat ke puncak gunung yang jauh. Apakah Anda merasakannya juga? Ucap Lindong menatap puncak gunung yang buram sebelum dia dengan lembut beralih ke Little Martin. Mata Little Martin menyipit saat menatap puncak gunung itu. Segera, cahaya ungu gelap tiba-tiba melesat keluar dari matanya. Cahaya ungu gelap diam-diam melintas di langit. Beberapa saat kemudian itu kembali. Namun kali ini mereka benar-benar terbentuk layar bercahaya di depan Lindong. Tercermin pada layar bercahaya itu adalah gambar yang jelas dari puncak gunung. Ketika ia melihat trik yang dilakukan Little Martin, Lindong tercengang juga. Namun segera matanya terpaku pada layar yang bersinar. Itu karena dia benar-benar melihat beberapa sosok duduk dengan tenang di puncak gunung itu. Orang-orang itu duduk tenang di puncak gunung dan mereka tidak mengeluarkan jejak kebisingan atau getaran. Dari tubuh mereka, Lindong bisa merasakan aura yang cukup tangguh. Bahkan tampaknya ada setidaknya selusin praktisi setengah langkah ke nirvana. Dari faksi mana mereka berasal? Mereka benar-benar menyembunyikan diri di tempat itu, ucap Lindong. Pasukan dari kota yang semua dikelilingi oleh gerombolan binatang. Namun dia tidak pernah menduga bahwa sebenarnya ada kelompok misterius di belakang mereka. Mereka seharusnya adalah anggota dari kekaisaran tingkat tinggi yang tertarik dengan kunci kuno misterius, ucap Little Martin perlahan berkata. Kerajaan tingkat tinggi? Hati Lindong bergetar. Sepertinya rumor itu memang benar dan ada kerajaan tingkat tinggi yang tertarik oleh kunci kuno misterius. Karena ini adalah kekaisaran tingkat tinggi, pasti ada praktisi panggung nirvana yang asli. Gumam Lindong menatap penuh perhatian pada layar yang bersinar. Dia penasaran untuk mencari tahu seberapa kuatnya mereka itu.
Beberapa saat kemudian, matanya akhirnya berhenti di titik pusat layar bersinar. Di atas puncak gunung itu, ada seorang pria berpakaian hitam dengan tenang duduk. Meskipun pria itu mengeluarkan aura paling ringan, itu bukan tanda kelemahan, melainkan kerendahan diri. Berdasarkan energi mental superiornya, Lindong mampu mendeteksi bahwa di bawah aura yang tidak jelas itu, ada kekuatan mengerikan yang mengalir. Anda memiliki penglihatan yang cukup baik, ucap Little Martin tersenyum dengan santai. Itu mengejutkan bahwa Lindong dapat dengan cepat menemukan praktisi panggung nirvana yang tersembunyi. Mata Lindong terkunci pada pria berpakaian hitam. Meskipun wajah pria itu kabur, dia terlihat tidak terlalu tua. Ayo pergi, perjalanan ke lembah guntur ini cukup menarik. Bahkan kekaisaran kelas tinggi pun datang. Saya ingin tahu apakah mereka satu-satunya di pegunungan yang luas ini, gumam Lindong. Setelah menatap sebentar, Lindong tersenyum lembut. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas. Lalu dia melayang dan dengan cepat menghilang ke kegelapan. Saat Lindong menghilang, di puncak gunung yang jauh, seorang pria berpakaian hitam yang duduk di sebuah batu hijau besar tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang tenang namun tajam menatap tempat di mana Lindong telah menghilang. Sebelum dia dengan lembut mengerutkan alisnya, segera dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah saya tidak salah duga? Senior besar, gerombolan binatang telah mundur dan pasukan dari Kotayang telah menderita banyak korban yang sangat parah. Mereka telah menghindarkan kita dari banyak masalah dengan membantu menangani gerombolan binatang, ucap pria lain berbicara dengan hormat di belakang pria berpakaian hitam yang membuka matanya. Ya, meskipun banyak pria dari Kotayang, mereka berjuang demi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hampir tidak berarti apa-apa. Kali ini, lawan kita yang sebenarnya bukan mereka, ucap pria berbaju hitam dengan lembut menganggukkan kepalanya. Teruskan kata-kata saya ke bawah. Ketika matahari terbit, kita harus bergegas. Sebelum malam tiba, kita harus telah tiba di lembah guntur, ucap pria berbaju hitam itu lagi. Jauh di dalam pegunungan, dataran luas kacau balau, sementara darah segar mewarnai tanah. Sementara itu, mayat binatang setan yang tak terhitung jumlahnya menumpuk. Juga beberapa mayat manusia berserakan di sekitarnya. Gerombolan binatang ini menyebabkan orang-orang dari kota yang menderita korban yang parah. Meskipun demikian, mereka yang tersisa sangat bersyukur bahwa mereka berhasil bertahan hidup. Di tanah yang kacau ini, orang-orang yang tersisa mulai mengatur kembali diri mereka. Jinmu, Haisa, keluar kalian sekarang, ucap Motei. Di tengah lingkungan kacau itu, raungan marah tiba-tiba terdengar keluar. Kemudian beberapa pasang mata berpaling, hanya untuk melihat Motei dan sisanya menerjang dengan marah ke arah perkemahan Jinmu. Kebanyakan orang mengerti mengapa Motei marah. Motei, Tangsuan, dan sisanya suram ketika mereka berdiri di luar perkemahan Jinmu. Sementara itu, mereka hampir tidak bisa menyembunyikan kemarahan di mata mereka. Ada apa? Setelah beberapa hari ini, jangan bilang kamu menganggap anak itu sebagai teman baikmu. Itu tidak sesuai dengan reputasimu, Motei, ucap Jinmu dengan santai berkata. Saya ini mungkin bukan pria yang baik hati, namun saya memahami arti berterima kasih dan balas dendam. Karena saya telah berjanji pada Lindong, jika sesuatu terjadi padanya malam ini, aku akan membuatmu bergabung di akhirat, ucap Motei sangat berbisa seperti tindakannya. Jinmu benar-benar membuatnya kesal. Hanya dengan kalian bertiga? Ucap Jinmu menyeringai, sementara tatapan menghina terpampang di wajahnya. Setelah semua, ada 5 praktisi setengah langkah ke panggung nirvana di sisi mereka, sementara hanya ada 3 di sisi Motei. Motei, karena fakta bahwa kita saling mengenal, biarkan saya menyarankan Anda. Bahkan jika orang itu sudah mati, biarkan saja. Bagaimanapun, itu tidak mempengaruhi kita berdua. Namun, jika Anda terus menekan masalah ini, jangan salahkan saya bertindak kejam, ucap Jinmu. Ketika dia mendengar kata-kata Jinmu, ekspresi Motei segera berubah dingin. Sepertinya Anda benar-benar berharap bahwa saya akan dibunuh oleh binatang setan itu? Mengapa? Apakah Anda takut saya kembali untuk membalas dendam? Ucap suara Lindong. Saat Motei tidak mampu menekan niat membunuh di dalam hatinya, tawa lembut terdengar dari kejauhan. Kemudian di bawah tatapan orang-orang yang kebingungan, sesosok melintas sebelum muncul di samping Motei dan yang lainnya. Ketika mereka melihat sosok itu tiba-tiba muncul, wilayah kacau ini segera membeku. Dari ekspresi mereka, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu muncul. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.